Ih, kenapa semuanya pada ngeliatin aku sih? Kalau Bu Guru sampai tahu aku yang nyuruh, gimana? Semua murid ngeliatin Tiara. Pasti Tiara yang nyuruh Intan manjat. Mengapa kau tak mengerti? Intan, bangun Intan. Intan, bangun. Ya ampun, kenapa bisa begini sih? Intan, ayo Pak kita bawa ke ruang KS. Pak, cepat buatkan teh hangat manis untuk Intan ya. Baik, Bu. Semoga Intan cepat pulih, cepat sadar. Selamat siang dokter. Apa dokter bisa kesini sekarang? Iya, ada anak murid yang pingsan karena jatuh dari pohon, dok. Baik dok, kami tunggu ya. Terima kasih dokter. Alhamdulillah, syukurlah kamu cepat sadar Intan sayang. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz gimana kalau saya nikah sama Naila, Pak Ustadz? Soalnya saya nggak tega, Pak Ustadz. Ngeliat Intan masih kecil kayak gitu, tanggung jawabnya besar banget. Dia tuh jadi tulang punggung keluarga, Pak Ustadz. Dan dia juga pasti butuh sosok seorang ayah. Niat kamu itu benar-benar mulia, Mirza. Tapi bukannya Naila masih mengalami gangguan jiwa? Apa kamu yakin mau menikahinya? Gua nggak mungkin ngasih tau Pak Ustadz kalau gue yang nyebabin Naila seperti ini. Sebaiknya dipikir matang-matang. Kamu sholat istikharah agar kamu mendapat petunjuk dari Allah. Kalau kamu benar-benar sudah mantap, sebaiknya hal ini dibicarakan terlebih dahulu sama Ibu Narsih. Ingat, ini tanggung jawab yang besar. Jika kamu menikahi Naila, kehidupan kamu akan berubah drastis. Maaf, Ustaz. Ya. Halo? Halo, selamat siang. Iya, dengan Pak Mirza? Iya Pak, saya gurunya Intan Pak. Intan mengalami kecelakaan. Apa? Iya, ya udah. Saya kesana sekarang. Ya, makasih. Iya Pak, kami tunggu Pak. Terima kasih Pak ya. Pak Ustadz, maaf nih, saya tinggal soalnya Intan kecelakaan Pak Ustadz di sekolah. Astagfirullahaladzim. Semoga luka Intan tidak parah. Iya Pak Ustadz. Permisi Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kalian ada yang tahu kenapa Intan sampai bisa manjat pohon dan jatuh? Ih, kenapa semuanya pada ngeliatin aku sih? Kalau Bu Guru sampai tahu aku yang nyuruh, gimana? Semua murid ngeliatin Tiara. Pasti Tiara yang nyuruh Intan manjat. Tiara, apa benar kamu yang menyuruh Intan memanjat pohon? Enggak, Bu. Sekarang lihat Ibu Tiara. Baik, kita akan cari tahu
apa yang sebenarnya terjadi. Ya? Tiara, ayo ikut Ibu. Dok, bagaimana keadaan Intan? Saya baru saja memberinya obat penghilang rasa nyeri. Alhamdulillah, lukanya tidak parah. Syukurlah. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Makasih, Dok. Ya. Intan, apa benar Tiara yang menyuruh kamu manjat pohon? Bagaimana Intan? Kamu nggak perlu takut. Bilang aja yang sebenarnya terjadi. Bukan kok, Bu. Bukan Tiara yang nyuruh, Bu. Saya sendiri yang mau ambil kop yang nyangkut di pohon. Intan, kamu ngapain manjat pohon? Sementara kamu kan nggak main sama Tiara dan teman-temannya. Sebenarnya aku lakuin itu biar bisa main sama Tiara. Kan aku pengen banget jadi temannya Tiara, Bu. Kamu dengar itu Tiara? Intan rela memanjat pohon demi bisa berdamai sama kamu. Dan demi kalian bisa menjadi teman. Mulai sekarang, ubah sikap kamu ya Tiara. Ingat, punya teman itu jauh lebih baik daripada punya musuh. Ya? Intan! Ya ampun, Masya Allah Intan. Kok bisa jatuh kayak gini sih? Bu, lukanya parah apa enggak? Tenang aja Pak, lukanya sudah tidak begitu parah. Tadi sudah diberi obat oleh dokter. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah. Aduh, kamu tahu nggak? Pas Om denger berita ini, jantung Om tuh mau copot. Om tenang aja, dan kan kuat. Aduh, syukur deh kamu nggak apa-apa. Sekarang Intan sudah boleh dibawa pulang. Tapi jangan banyak gerak dulu ya Pak. Dia harus banyak istirahat. Iya Bu Guru. Makasih ya Bu. Yaudah, sekarang kita pulang yuk. Ayo, Om. Ntar dulu, jangan banyak gerak. Biar Om gendong ya. Ayo pelan-pelan, sini. Ayo. 1, 2, 3. Bisa pamit ya Bu? Mari Pak. Udah sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang kamu kenapa kok diperban kayak gini? Mirsa ini anakku kenapa? Sayang, ada yang sakit lagi nggak? Hah? Ada yang terluka lagi nggak sayang? Enggak, Ma, aku nggak apa-apa. Udah Nay, tenang aja, nggak usah panik. Ya gimana nggak panik? Ini anakku lagi diperban. Tadi Intan jatuh di sekolahan, tapi dokter udah cek kok nggak apa-apa katanya. Udah diobatin juga tadi. Nggak apa-apa kok, Ma. Aku cuma jatuh dari pohon. Jatuh.
Dari pohon? Emangnya kamu ngapain naik-naik pohon? Sini sayang. Dalam dulu yuk. Ayo, ke dalam deh. Ayo. Intan kemana ya? Masa dia nggak dagang lagi hari ini? Aku coba tanya bapak itu aja kali ya. Pak, Maaf. ya. Lihat anak kecil yang biasa dagang gorengan di sini nggak? Hari ini sih dia belum kelihatan seharian. Kalau dia dagang di mana aja Bapak tahu? Wah, nggak tahu ya. Biasanya sih dia dagang di sini aja, nggak kemana-mana. Ada kemungkinan dia pindah nggak Pak? Sepertinya nggak deh mas. Biasa di sini kok. Intan kenapa ya? Kalau kayak gini kondisinya, aku mau cari kemana pun juga aku nggak tahu. Mending aku pulang ke rumah sekarang. Tiara, kok kamu nggak makan? Tiara sayang, dimakan dong makanannya. Tiara, kamu dengerin Papa. Papa nggak seneng kalau ngeliat kamu kayak gini. Ayo makan. Tiara, kamu kenapa? Kamu diganggu lagi sama anak miskin itu, iya? Tiara? Sayang, Tiara mau kemana Tiara? Sayang. Abi, duduk aja. Kamu makan aja, biar aja dia tenang dulu ya. Iya, Ma. Yuk. Ma, aku udah kenyang, Ma. Dikit lagi, habisin ini, ya. Ayo, ayo dong, makan. Perut aku udah nggak muat. Mau sembuh nggak? Ayo dong, dikit lagi, ya. Yaudah deh, Ma. Aku makan, tapi janji ya. Ini aja. Iya. Aduh. Mama beli minum dulu ya. Sayang, kamu kenapa? Kok nangis? Kenapa? Sakit ya palanya? Enggak, Ma. Palaku nggak sakit. Oke sayang. Kamu yang sabar ya. Bentar lagi juga bakal sembuh. Semangat ya. Iya, Ma. Aku menangis karena bahagia, Ma. Selama ini Mama nggak pernah perhatian sama aku. Meskipun Mama anggap aku Tiara. Bukan kok, Bu. Bukan Tiara yang nyuruh, Bu. Saya sendiri yang
ngambil kop yang nyangkut di pohon. Semua sampah-sampah ini cocoknya ditaruh di tempat sampah.